Bela Edi Mulyadi, Tifatul Sembiring bikin kader PKS Kaltim support jantung. Sudah menjadi kesepakatan tidak tertulis bahwa pernyataan Edi Mulyadi yang mengatakan Kalimantan tempat jin buang anak itu adalah perbuatan salah. Bahkan, omongannya tersebut tidak hanya ngawur alias menyimpang, tapi juga sudah mengarah kepada perbuatan pidana, yakni melanggar UU ITE. Itulah kenapa orang rame-rame melaporkannya ke pihak berwajib. Di antaranya yang melaporkan Edi ke polisi adalah Persatuan Pemuda Dayak dan Pemuda Lintas Agama yang terdiri dari CP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, hingga Pemuda Katolik Kalimantan. Termasuk ada 50 orang datang ke Polda Kaltim secara langsung membuat laporan secara individu. Dan laporan ke aparat penegak hukum tersebut tidak hanya dilayangkan oleh warga Kalimantan doang, tapi kader Gerindra juga melaporkan Edi ke polisi. Pasalnya mantan caleg gagal itu juga turut menghina Prabowo dengan mengatakannya macan mengeong. Jadi melihat kondisi seperti ini, penulis yakin banget 90% si Edi ini bakal diciduk. Tinggal menunggu waktu saja, entah besok atau lusa. Karena kalau dia tidak ditangkap, dampaknya bisa lebih berbahaya. Seandainya penulis berada di posisi dia, pasti sudah menyerahkan diri ke aparat penegak hukum. Lantaran kalau masuk penjara palingan sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, atau mengikuti jejak Bahar bin Smith dan Mustafa Nahro, yakni menjadi istri sebagai jaminan penangguhan penahanan. Tapi kalau hal goib terjadi, gak akan bisa ngapa-ngapain lagi Ferguson. Sudah banyak beritanya tuh, tubuh keluarkan paku. Kemudian ada juga berita dokter temukan 16 potong paku dan kawat dari perut, dan lain-lain. Pertanyaannya, lebih enak mana? Di penjara dan diberi makan gratis, atau tiba-tiba di dalam perut ada linggis yang diletakkan oleh orang pintar secara goib? Masih lebih enak masuk penjara. Kebanyakan makan cabai rawit saja rasanya sudah sedemikian menyiksa, apalagi kalau tiba-tiba ada batang logam di dalam perut. Bisa-bisa nangis tua, menahan sakit. Belum lagi kalau dikirim mandau terbang. Bisa-bisa si Edi ini mati karena ketakutan. Penulis yakin sekarang dia makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, karena mikirnya macam-macam. Mikirin bakal diciduk polisi, mikirin dimusuhin oleh masyarakat Dayak, dan mikirin yang lain-lain. Tidak hanya itu, kelakuannya tersebut juga sudah dianggap merugikan partai. Sebagaimana kita ketahui bahwa si Edi ini merupakan caleg PKS pada Pileg 2019 silam. Ia bertarung di Dapil 3 Jakarta. Satu dapil dan satu partai dengan mantan Wakapolri Adang Darajatun. Tapi sungguh sayang, ia hanya mendapatkan 7.416 suara. Sementara Adang yang berhasil lolos ke Senayan mengantongi 115.649 suara. Jauh banget beda perolehan suaranya. Padahal sudah bawa-bawa agama segala loh, agar dipilih masyarakat. Saat masa kampanye dulu di spanduk Edi bertuliskan, dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Mohon doa dan dukungan agar saya bisa berdakwah di parlemen dan tetap istiqomah. Semoga Allah membantu dan meridhoi perjuangan ini. Amin ya robbal alamin. Tapi rakyat Jakarta tahu kok, khususnya Dapil 3, mana caleg yang benar-benar bertakwa dan mana caleg yang hanya membungkus diri pakai agama doang demi menuruti hawa nafsu politik. Sehingga si Edi ini tidak berhasil menjadi anggota dewan. Nah, sekarang yang kena dampak perbuatannya menghina rakyat Kalimantan itu tidak hanya dia seorang, tapi PKS juga terancam tidak dapat suara di Kalimantan pada pemilu 2024 mendatang. Itulah kenapa partai itu sekarang tidak menganggapnya sebagai kader lagi. Jubir PKS Ahmad Mabruri mengatakan, Edi sudah tidak aktif di semua kepengurusan PKS hingga saat ini. Jadi pertanyaan Edi tersebut adalah pertanyaan pribadi, bukan pertanyaan resmi PKS. Hahaha, langsung tidak dianggap. Kalau dulu ada band kertas yang lagunya terkenal berjudul Kekasih tidak dianggap, sekarang ada kader partai tidak dianggap. Ada pepatah mengatakan, lebih baik disebut PKI daripada PKS. Yang ini malah tidak dianggap sama sekali oleh PKS. Apes betul. Uniknya, di saat semua orang mengecam pernyataan Edi Mulyadi itu, termasuk PKS yang berusaha menjauhinya, tapi kader PKS lain Tifatul Sembiring malah terkesan membelanya. Seperti tanpa bersalah ia mengatakan, pernyataan Edi soal Kalimantan tempat jin buang anak tersebut tidak menghina. Untuk itu, ia meminta agar aparat kepolisian tidak usah melakukan pengusutan. Ini mantan Menkominfo yang pernah follow akun Parno bilang gitu maksudnya. Apa coba? Di saat partainya membuang Edi Mulyadi, dia malah secara terang-terangan membela wartawan FNN tersebut. Apakah dia memang ada masalah dengan sang presiden Ahmad Saihu sehingga memilih sikap yang bertentangan dengan partai? Karena dengan Tifatul yang pernah menjabat sebagai presiden PKS, secara tidak langsung orang akan beranggapan PKS membela si Edi itu. Terakhir, kantor PKS Kaltim yang didatangi massa. Lu, Tifatul, enak ngomong di Jakarta. Tuh kader PKS yang di Kaltim spot jantung. Untuk cepat minta maaf. Kalau tidak, bisa rata dengan tanah kantor PKS Kaltim, seperti markas pemuda Pancasila di Bandung Barat dulu, yang diporak-porandakan oleh prajurit Kopassus.